Suasana di pedesaan saat ini aku sedang menghisap sebatang rokok. Usai makan siang di sebuah rest area yang berada di dalam jalan tol karena aku hendak pulang ke kampung halamanku. Sebelumnya perkenalkan, namaku Bagas, berusia 25 tahun dan saat ini aku sedang mengalami sebuah masalah yang bisa dibilang besar. Karena akan menentukan arah hidupku. Karena aku dipaksa orang tuaku untuk meninggalkan pekerjaanku di ibu kota. Dan aku diminta untuk pulang ke kampung untuk mengurus perkebunan teh peninggalan kakekku. Sungguh gila memang. Padahal aku sudah mendapatkan jabatan strategis di perusahaan tempatku bekerja dan itu sebuah pencapaian luar biasa mengingat umurku baru 25 tahun. Tetapi itu semua ku tinggalkan karena permintaan orang tuaku untuk menyuruhku mengurus perkebunan teh peninggalan kakekku. Itu semua karena ketidakmampuan ayahku mengurus perkebunan teh milik orang tuanya, sehingga ayahku melimpahkan tugasnya kepadaku. Keputusan ayahku sangat membuatku kecewa karena seharusnya itu adalah tugasnya untuk mengurus perkebunan teh milik kakek. Sehingga awalnya aku menolak permintaannya, tetapi karena mamahku yang terus membujukku hingga akhirnya aku luluh dan menuruti permintaan orang tuaku terlebih. Karena aku ini anak tunggal. Rasanya sudah hampir 7 tahun aku tak kembali ke kampung halamanku sejak aku lulus SMA. Dan lanjut berkuliah di salah satu kampus negeri ternama di sekitaran ibu kota. Karena aku memiliki prinsip tidak akan pulang ke kampung sebelum aku sukses dan berkeluarga. Setelah rokokku habis, maka aku langsung membayar pesananku dan melanjutkan perjalanan ke kampung halamanku menggunakan mobil hasil kerjaku selama ini. Sebenarnya aku juga sudah memiliki sebuah rumah di ibu kota. Namun aku baru saja menjualnya. Karena aku tahu mulai saat ini aku akan tinggal di kampung mengurus perkebunan teh peninggalan kakekku. Kampungku ini bisa dibilang agak jauh, bahkan dari kota terdekat saja membutuhkan waktu 1 jam. Tetapi akhirnya aku sampai juga di rumahku. Dan kedua orang tuaku pun keluar rumah dan langsung memelukku. Aku tahu mereka rindu sekali padaku karena sudah hampir 7 tahun aku tak pulang ke rumah. Ayahku bernama Ridwan. Seorang guru SD dan sekarang berusia kalau tidak salah sudah 42 tahun. Sementara mamahku bernama Intan dan ia tampak sangat cantik di usianya yang baru 38 tahun. Mamahku masih sangatlah muda dan mungkin ini sedikit aneh, karena mamahku menikah ketika berusia 13 tahun, tetapi di zaman dulu di kampungku adalah hal yang normal. Aku pun juga turut bingung kenapa orang zaman dulu menikah di usia yang masih sangat muda, mungkin karena kurangnya pendidikan pada masa itu. Setelah kangen-kangenan dengan kedua orang tuaku, aku pun beristirahat di kamarku yang sudah 7 tahun tak kutempati dan kulihat ternyata kondisinya masih sama, hanya sedikit yang sudah berubah. Masih sama kan? Ujar mamahku di belakang yang mengagetkanku. Iya mah, ujarku, mamah sengaja gak ngubah kamar kamu supaya kamu betah. Terima kasih ya mah. Ngomong-ngomong ayah kemana? Ke rumah Pak Haji Yayat, ada perlu katanya. Oh yaudah, Bagas istirahat dulu ya mah. Setelah itu aku pun bersantai di kamarku dan kulihat jam tanganku sudah menunjukkan pukul 8 malam. Rasanya aku mengantuk sekali karena kelelahan akibat perjalanan hingga akhirnya aku tertidur. Keesokan paginya aku terbangun karena mendengar suara berisik yang ternyata ayahku sedang memanaskan motor karena ia akan berangkat kerja.
Setelah ayahku berangkat aku lalu menyeduh kopi untuk dinikmati. Kurasakan betapa nikmatnya menikmati kopi panas di suasana pedesaan yang sangat sejuk. Namun tiba-tiba mamahku rumah dengan sekantong belanjaan. "Dari mana, Mah?" Ujarku. "Ini Mama abis-abis beli sayur," ujar mamah. Setelah itu mamah melewatiku namun tiba-tiba pandanganku tertuju pada bongkahan bokong mamahku yang terlihat begitu seksi ketika berjalan menuju dapur dan sontak membuat penisku mengeras. Astaga, apa yang sedang kupikirkan? Batinku. Aku pun dengan cepat mengalihkan pikiranku dan aku lalu ingin keluar rumah untuk melihat-lihat perkebunan teh yang akan kukelola. Sepanjang perjalanan banyak orang-orang kampung yang mendatangi ku untuk sekedar berbincang dan ternyata berita kepulanganku sudah tersebar luas. Setelah sampai di perkebunan teh rasanya aku seperti terbayang ingatan-ingatan ketika aku masih kecil dan sering bermain di kebun bersama almarhum kakekku. Setelah puas melihat-lihat, aku menuju seseorang yang merupakan sosok penting dalam perkebunan ini. Tak sampai 5 menit. Aku sudah tiba di rumah Haji Yayat yang merupakan orang yang menjadi tangan kanan kepercayaan untuk mengurus dan membantu mengelola perkebunan teh kakekku. Bahkan ia sudah bekerja di perkebunan sejak kakekku masih hidup. Kudengar beliau adalah sahabat almarhum kakekku, bahkan ia berangkat hajinya bareng dengan kakekku. "Assalamualaikum," salamku. "Waalaikumsalam," ujar Haji Yayat dari dalam rumah. Tak lama Haji Yayat keluar dan beliau sungguh terkejut melihat kehadiranku. "Ya ampun Bagas. Bapak gak ngangka kamu sudah sebesar ini," ujar Haji Yayat. "Ya iyalah Pak, masa kecil mulu," candaku. Setelah itu aku disuruh masuk ke dalam dan duduk di ruang tamunya. Yayat memanggil istrinya. "Bu sini, Bagas datang," ujar Haji. Tak lama istrinya yang bernama Isnah dan kerap kupanggil Bu Haji muncul dari dapur dan ia sama terkejut melihatku yang sudah sebesar ini. "Aduh, ini Bagas kan?" ujar Bu. "Iyalah Bu, masa lupa." Aku pun hendak berdiri untuk menyalaminya. Namun tanpa diduga Bu Haji Isnah malah memelukku dan seketika membuatku terkejut. Ditambah aku dapat merasakan gunungnya yang membusung menekan dadaku. Lanjut part 2 ya.